Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ya, ini informasinya sangat mengagetkan saya. Ya, ini dia. Ini ya, Presiden Palestina itu kutuk serangan Hamas ke Israel. Tidak mewakili rakyat Palestina. Kejang-kejang nggak loh ini. Makanya benar-benar tadi ya di podcast dari Deddy Corbuzier mengatakan kalau Palestina dibiarkan merdeka, maka yang terjadi adalah Palestina akan tetap konflik. Karena konfliknya bukan lagi dengan Israel, tapi konfliknya antara Hamas dan pemerintah sah Palestina. Atau antara Hamas dan Fatah. Ini jelas kawan-kawan. Kalaupun mereka tidak konflik lagi dengan Israel, kalaupun seluruh dunia sudah mengaku bahwa Palestina merdeka, maka yang akan terjadi adalah kelompok Hamas dengan Fatah, pemerintah sah Palestina, pasti akan konflik. Ini seperti halnya Afghanistan. Pemerintah Afghanistan yang sah ya diperangi oleh Taliban dan saat ini Talibanlah yang berkuasa di Afghanistan. Dan kemungkinan besar nanti ketika kubu ya pemerintah sah Afghanistan yang telah digulingkan punya kekuatan baru, maka mereka akan menggulingkan lagi Taliban. Jadi negara Islam itu kerjanya itu aja. Perang, perang, dan perang antara mereka sendiri. Makanya saya setuju podcast Dennis Siregar tadi bahwa kalau Palestina dibiarkan merdeka, maka jelas konflik tidak akan berakhir. Karena konflik antara Hamas dan Palestina akan muncul lagi. Dan ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Perhatikan, Presiden Palestina kutuk serangan Hamas ke Israel. Dan dia mengatakan tidak mewakili rakyat Palestina. Ini baru dimuat kawan-kawan. Baru dimuat 16 Oktober 2023. Ya. Ini pikiran aceh.com. Pejuang Hamas melancarkan serangan mendadak dan mematikan ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Jadi ini sudah 1 minggu lah ya. Selain melakukan infiltrasi ke wilayah Israel, pejuang Hamas juga menembakkan 5.000 roket ke Israel. Merespon ya serangan Hamas tersebut, Amerika Serikat beserta sekutunya mengecam dan mengutuk keras tindakan Hamas tersebut. Usai Amerika Serikat beserta sekutunya mengutuk serangan itu, kini giliran Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dengan tegas mengecam serangan pejuang Hamas ke Israel. Ini jelas kawan-kawan, ya. Kalau Presiden Palestina aja sudah mengecam Hamas, lalu Anda siapa? Hai tolol-tolol yang mau mendukung teroris Hamas. Anda siapa? Siapa Anda yang begitu bangga dan mengatakan ya dengan ketololan dan kepolosannya mengatakan saya bangga dengan Hamas yang berhasil menyerang Israel. Ini kan sudah jelas-jelas sebuah tindakan bodoh dilakukan oleh Hamas. Di saat Presiden Otoritas Palestina menginginkan perdamaian dengan Israel ya supaya menemukan solusi yang terbaik, karena kalau mereka mau serang Israel mustahil mereka menang. Makanya mereka harus cari jalan damai. Ketika pemerintah sah menginginkan jalan damai, Hamas tiba-tiba melakukan tindakan di luar kontrol atau di luar otoritas pemerintah yang sah. Ini sudah jelas. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian dari Bang Pafil, dan karena itu juga silahkan berikan tanggapan kalian. Dan memang situasi yang sedang terjadi antara Israel dan Palestina, terutama dalam hal ini adalah Hamas ya, yang kemudian sebagaimana dalam banyak informasi yang sudah kita tahu bersama, bahwa pihak Hamas lah yang pertama sekali melakukan serangan dadakan terhadap Israel, yang mana kemudian ini menimbulkan kemarahan dari pihak Israel, sehingga ya dalam banyak berita yang sudah kita lihat bersama, pihak dari Israel nampaknya sudah sangat komitmen sekali untuk terus-menerus melakukan serangan balasan terhadap Hamas. Dan kemudian Bapak Ibu semua,
yang sedang hangat diperbincangkan beberapa hari belakangan, bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat ya mengenai pemberitaan terkait dengan Israel ya, yang mana mereka memberikan kesempatan kepada warga Palestina terutama yang tinggal di kota Gaza untuk segera meninggalkan kota karena pihak dari Israel nampaknya sudah sangat berkomitmen untuk melakukan serangan-serangan terhadap pihak Hamas ya. Jadi yang merupakan fokus untuk pihak Israel serang ini adalah Hamas ya Bapak Ibu ya. Karena itu saya lihat ketika pihak Israel memberikan kesempatan kepada warga Palestina yang tinggal di kota Gaza untuk segera pergi, nampaknya ini sebenarnya perlu ya untuk diperhatikan. Dan kemudian Bapak Ibu semua, tidak hanya itu, respon beberapa apa namanya ya masyarakat ataupun kemudian netizen di bangsa kita sendiri terkait dengan Hamas versus Israel ataupun kemudian terkait juga dengan Palestina. Memang ini juga luar biasa ya, dan banyak sekali yang bahkan beberapa tokoh mengapresiasi dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas beberapa hari yang lalu itu ya sudah lebih dari 1 minggu itu katanya sebagai sesuatu yang luar biasa ya dan mengejutkan pihak Israel ya. Dan kawan-kawan semua dalam banyak komentar yang saya lihat ya tidak ada kemudian tokoh-tokoh itu berbicara keprihatinannya ataupun kemudian bahwa ini wah tragedi kemanusiaan dan segala macamnya. Justru mereka ini lebih semangat sekali yang menyuarakan bahwa ini Hamas bagus katanya. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Ya situasinya memang seperti itulah orang kalau sudah berpihak ya kita akan sangat sulit sekali melihat penilaian yang bersifat objektif ya. Karena kalau sudah berpihak pastinya ya penilaiannya akan sangat subjektif ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Makanya kalau penilaian itu berdasarkan persepsi, ya itu bisa Bapak Ibu. Tapi kalau sudah berdasarkan pada paradigma, ya memang bahkan ya dalam hal menyampaikan pendapat pun pasti akan disesuaikan dengan paradigma ya, bukan lagi terkait dengan persepsinya ini dari dilihat dari sudut mana ya. Lalu kemudian kawan-kawan ini juga sedang ramai sekali ya, sebagaimana tadi sempat ya diulas sedikit oleh Bang Pavel terkait dengan Presiden Palestina katanya ya yang kemudian dikabarkan ya memberikan kecaman ya terkait dengan aksi Hamas ya dan pembalasan Israel karena orientasi dari penilaian Presiden Palestina ini katanya adalah atas situasi tersebut banyak sekali warga yang menjadi korban. Jadi itu dia Bapak Ibu, dan ini bukan hanya satu pemberitaan ya Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ya. Jadi ini sudah ada saya sajikan beberapa informasi pembanding bahwa ini memang benar ya informasinya, bukan informasi tidak betul kawan-kawannya, karena ada beberapa media mainstream ya media besar yang juga mengabarkan ataupun memberitakan terkait dengan hal itu. Jadi itu dia kawan-kawannya. Lalu kemudian Abbas ya Presiden Palestina ini tegaskan hanya PLO katanya ya pemerintah sah Palestina ya bukan Hamas. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah setelah beberapa hari belakangan kenapa kemudian pihak dari kepresidenan ya terutama Presiden Palestina angkat bicara ataupun kemudian memberikan suara terkait dengan apa namanya eksistensi dari Hamas ini sendiri. Nah, itu dia kawan-kawannya. Tapi perlu diingat bahwa beberapa hari yang lalu juga sebenarnya tidak bisa dipungkiri dukungan beberapa pihak ya terhadap Hamas itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Apakah ini kemudian yang mendorong pihak dari Presiden Palestina bersuara atau bagaimana ya kita nggak tahu kawan-kawannya. Tapi itulah yang kemudian sudah ada dalam beberapa pemberitaan ya yang menguraikan bahwa Presiden Palestina kecam ya pembunuhan warga sipil ya imbas konflik militan Hamas versus Israel ya. Jadi itulah yang terjadi kawan-kawan, dan memang situasi seperti ini nampaknya ya bakalan berlangsung lama ya oleh karena pihak dari Israel juga sangat marah ya terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Hamas. Jadi bahkan Perdana Menteri Netanyahu, Perdana Menteri Israel sudah bersumpah akan membalas ini katanya dengan sekuat tenaga kepada Hamas. Jadi dalam beberapa pemberitaan sebagaimana disampaikan bahwa pihak dari Israel melalui Perdana Menterinya menyampaikan bahwa Hamas harus membayar harga yang sangat mahal atas serangan dadakan yang mereka lakukan pada Sabtu, 1 minggu yang lalu itu kepada pihak Israel. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, beberapa jam belakangan juga ada pembahasan terkait dengan kondisi cuaca ya, atau kondisi cuaca ataupun kemudian juga kondisi di daerah Gaza terutama karena memang sekitar 1 minggu ini pihak dari Israel juga sudah rutin sekali ya melakukan serangan balasan terhadap Hamas. Tapi lagi-lagi kalau saya melihatnya secara pribadi, ya memang Israel nampaknya fokusnya adalah melakukan perlawanan terhadap Hamas ya, bukan kepada warga Palestina. Makanya pihak dari Israel itu katanya kan mereka minta ya ultimatum warga agar segera meninggalkan kota oleh karena pihak dari Israel mau melakukan serangan darat ya. Jadi kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ya serangan ini kan di udara terus ya teman-temannya. Wah itu benar-benar nih kalau kita perhatikan dalam banyak cuplikan itu ramai sekali ya.
Dan juga tadi dikabarkan bahwa korban kawan-kawan semua ini sudah meningkat ya. Sekitar 1 minggu ini sudah mencapai 4.000 lebih ya. Wah, ini memang situasinya sudah sangat panas ya. Jadi sebagai sama manusia, sebagai sama orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan juga sebagai warga negara, warga dunia, tentu kita berharap ya, mengharapkan segera ada kedamaian